Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nanisi Fitri dari SMP Hang Tuah 2 Surabaya. Akan mempresentasikan video pembelajaran dalam rangka mengikuti lomba guru inspiratif tingkat Yayasan Hang Tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa, silakan Arita untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di tempat duduk istirahat, di tempat gerak. Terima kasih. Arita sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan doa kalian pada hari ini bisa bermanfaat supaya pembelajaran pada hari ini sukses selalu. Nah, anak-anak, untuk memotivasi pendidikan karakter kalian, marilah kita tingkatkan motivasi kalian dengan menyanyikan lagu Mas Hang Tuah. Arita, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu Mas Hang Tuah. Siap, gerak. Untuk meningkatkan dan motivasi karakter pendidikan kita, marilah kita menyanyikan lagu Mas Hang Tuah dalam hitungan 1, 2, 3. Menerjang ombak, menembus badai, semangat putra putri bahari, terbina dalam Yayasan Hang Tuah, pewaris jiwa pelaut, di lautan, di daratan, menuntut ilmu demi masa depan. Tetap jaya Indonesia, aman damai hidup makmur selamanya. SMP Hang Tuah 2 Surabaya, Mandiri, kreatif, maju. lemaskan. Siap, terima kasih. Terima kasih kalian sudah memotivasi pendidikan karakter kalian. Sebelum kita pembelajaran dimulai, Ibu absensi dulu ya. Arita, Hadir, Bu. Seril, Hadir, Bu. Fajri, Hadir, Bu. Jericho Alvaro, Hadir, Bu. Aurin, Siap, hadir, Bu. Naswa, Siap, hadir, Bu. Reza, Siap, hadir, Bu. Zafira. Siap, hadir, Bu. Oke, terima kasih kalian sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 5, yaitu tentang organisasi kehidupan. Nah, di organisasi kehidupan kita belajar antara lain tentang struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Ibu harapkan pada pagi hari ini kita mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat membuat model organel-organel sel pada sel hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi organel-organel sel pada sel tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organel-organel sel pada sel tumbuhan. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak. Untuk kita melanjutkan materi berikutnya. Nah, anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang struktur sel tumbuhan. Ya, masih ingatkah kalian tentang struktur sel tumbuhan? Apa perbedaan struktur sel tumbuhan? Ciri-ciri khusus dari sel tumbuhan. Siapa yang masih ingat untuk pertemuan yang lalu? Saya, Bu. Ya, Aurin, apa jawabannya? Ciri khusus dari sel tumbuhan adalah dinding sel, kloroplas, dan juga sitoskeleton. Oke, bagus, 100. Jadi struktur sel tumbuhan ada 3 ciri khusus, yaitu memiliki dinding sel, memiliki kloroplas, dan memiliki sitoskeleton. Nah, pada pertemuan yang lalu juga masih ingatkah kalian organel khusus sel tumbuhan yaitu dinding sel? Apa fungsi dari dinding sel? Saya, Bu. Ya, yuk
Reza, jawabannya? Melindungi sel. Ya, betul 100 melindungi sel. Berarti kalian masih ingat tentang materi pembelajaran yang lalu, yaitu tentang struktur sel tumbuhan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan belajar tentang struktur sel hewan, ya. Oke, sebelum kita pembelajaran dimulai, Ibu akan bagi kelompok. Masing-masing kelompok menjadi 4 orang, ya. Satu kelompok ribosom terdiri dari Reza, Naswa, Auri, dan Arita. Kelompok 2 kelompok lisosom ada Fajri, Amanda, kemudian ada Alvaro dan Zafira. Nah, kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu dengan membuat model organel sel pada sel hewan, ya. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing dengan memutarkan kursinya masing-masing. Yuk, silakan anak. Materi struktur sel hewan, maka Ibu beri soal pretest. Silakan kalian buka soal pretestnya, kerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit, ya. Yuk, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan teliti. Sudah selesai? Kalian mengerjakannya? Sudah? Belum. Nah, yuk. Ulang lagi. Sudah selesai ya? Waktunya sudah 10 menit. Waktunya sudah 10 menit, ya sudah selesai. Oke, silakan di submit. Kalau sudah selesai jangan lupa jawabannya. Oke, yuk sudah selesai semua. Ya, silakan disubmit. Ya, oke. Sudah, yuk sudah selesai semua. Ya, sudah selesai. Yuk. Nah, anak-anak, kalian sudah melaksanakan kegiatan pretest tentang struktur sel hewan. Maka hari ini kita akan membuat organel sel dan mengidentifikasi fungsi serta bentuk organel sel yang ada pada sel hewan. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang struktur sel hewan. Ini satu kelompok ada 4, jadi silakan nanti diisi, silakan itu dibagi dengan temannya. Nah, yuk silakan dibagi LKPD-nya. Oke, silakan dibagi. Nah, di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang diisi yang berkenaan dengan organel sel. Yuk perhatikan untuk halaman 1. Halaman 1 kalian buka, isi dengan nama kelompok, kemudian kelas. Nah, kerjakan bagian pertanyaan diskusi, kemudian baca petunjuk praktikum yang ada di situ. Yuk silakan dicari untuk petunjuk praktikumnya. Halaman berikutnya. Ya, silakan diisi. Dibaca dulu untuk petunjuk kegiatan praktikum. Lanjut. Petunjuk praktikum pembuatan organel sel pada hewan. Nah, lanjutkan. Masih lanjut. Ya. Nah, halaman 9. Yuk silakan dibuka LKS-nya di halaman 9. Nah, di situ ada langkah-langkah pembuatan organel sel hewan. Baca, silakan langsung dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Yuk, silakan. Langsung saja dibagi. Ya, boleh dibagi. Ingat, anak-anak hati-hati dalam mengerjakannya.
Ya, teliti dan benar untuk pembuatan organel sel lingkungannya. Yuk, silakan. Nah, langsung saja dikerjakan. Nah, kita langsung menuangkan bahannya, boleh di bagian mangkoknya. Ya, silakan dituang untuk bagian bahannya. Nah, ya silakan. Ya, dari kelompok lisosum sudah mulai menuangkan bahannya. Ya, silakan. Hati-hati dalam bekerja. Yuk. Ya. Nah. Langsung boleh diberi dengan air supaya bisa terbentuk yang diinginkan, bentuk organisasi yang diinginkan. Ya, oke, silakan. Ya, boleh. Ya, boleh pakai tangan. Ya, adonannya menggunakan tangan saja sehingga nanti adonan tersebut bisa terbentuk bentuk-bentuk organisasi pada struktur sel hewan. Ya. Kalau misalnya kurang airnya, boleh ditambah dengan airnya sampai terbentuk adonannya. Oke. Ya, tambah airnya. Nah, ini Arita sudah bisa terbentuk ya. Ya. Kalau sudah menjadi adonan seperti punya Arita, boleh ditambahkan pewarnanya. Ya, pewarnanya tadi. Nah, boleh kalian pilih sesuai dengan bentuknya. Ya. Oke, ya pewarnanya. Nah, hijau. Kalau kurang ditambahkan air. Ya. Oke, ditambahkan airnya. Terus ya, pelan-pelan saja. Ya. Ini Arita akan membuat organisasi apa tadi? Apa? Oh, lisosum ya? Oke, lisosum. Nah, Aurin membentuk apa tadi? Vakuola. Oke. Tambahin pewarna. Oke. Zafira membentuk apa nanti? Organisasinya nanti? Vakuola? Apa nukleus? Ya, bagian nukleus. Adri ya? Ya. Oke. Siap? Sudah siap semua? Oke. Sudah bagus? Punyanya Arlita sudah bagus, warnanya sudah membentuk sempurna, tinggal dibentuk organisasi yang kalian inginkan. Ya. Silakan beri pewarnanya. Punyanya Alvaro, Zabira boleh beri warna. Ya, silakan. Ya, diinginkan tadi. Nah, silakan diberi warnanya. Setelah diberi warna, kemudian diaduk kembali supaya rata, ya. Bentar, tambah lagi. Ya. Diaduk sampai rata warnanya sehingga tercampur rata pada bagiannya. Ya, betul. Ya, sudah bagus sampai tercampur. Ya, bagus sekali. Ya. Zafira nanti nukleus ya organelnya. Alvaro mitokondria. Ya. Ya, sudah bagus semua. Dari kelompok lisosum sudah jadi 2 adonan sehingga terbentuk organel. Kelompok ribosom bagaimana? Ini mitokondria sudah jadi, kemudian Aurin Vakuola sudah jadi, Reza dengan bentuk apa ini nanti? Lisosum. Oke, sudah bagus semua, sudah betul semua. Ya, lanjutkan saja. Jika organel selnya sudah jadi, nah silakan kalian pasang di bagian bentuk selnya tadi. Nah, kalian pasang. Ya, punyanya Aurin sudah bisa dipasang ya. Vakuola tadi. Nah, boleh ditempel dengan menggunakan mitokondrianya, boleh ditempel di bagian selnya ya. Nah, tempel saja. Nah, yuk tempel di bawahnya. Nah, Aurin ditempel dulu untuk Vakuola ya. Nah, tempatkan di bagian bentuk selnya. Ya, bagus.
Punyanya Arwita, vakuola berarti berada di posisi samping dari vakuola. Nah, ya mitokondria. Ya, betul. Ya, betul. Nah, sudah benar. Ini dari kelompok ribosom sudah ada bentuk organel mitokondria dan vakuola. Ya, bagus. Nah, bagaimana dengan kelompok lisosom? Nah, Zafira sudah mendapatkan nukleus. Nah, silakan ditempel dengan lem. Zafira boleh dengan lemnya. Nah, nukleusnya berada di tengah. Alvaro mitokondrianya. Nah, ini punyanya Alvaro mungkin saya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti terbentuk adonan. Ya, betul. Nah, coba diaduk. Nah, betul. Nanti mendapatkan adonan yang sempurna. Ya, betul. Sip. Oke. Ditambahkan lagi supaya mendapatkan adonan yang baik. Oke, sip. Dilanjutkan kembali. Ya, Zafira sudah membentuk nukleus. Tinggal Alvaro. Yuk, mitokondrianya boleh dipasang. Nah, tempelkan di bagian tepi. Ya, sudah bagus Zafira. Ya. Alvaro, silakan ditempel di bagian tepinya. Betul. Nah, dengan menggunakan lem. Ya, sip. Jadikan satu. Ya, pinter. Nah, dengan sekuat tenaga ini. Betul, betul. Nah, betul sampai tercampur. Ya. Ya. Sudah terbentuk mitokondria ya, Alvaro. Ya, siap. Nah, anak-anak, untuk kelompok lisosom ternyata sudah terbentuk organel sel, nukleus dan mitokondria. Sedangkan untuk kelompok ribosom sudah terbentuk organel sel, vakuola dan mitokondria. Bagus sekali. Yuk kita lanjutkan organel yang lainnya sampai penuh dengan organel-organel sel pada hewan. Nah, anak-anak, apa sudah selesai semua untuk bentuk organel selnya? Siap, sudah Bu, tinggal menempel nama organel selnya. Oke, dari kelompok ribosom silakan ditempel nama organel selnya. Ya, betul. Apa itu organel selnya, Naswa? Retikulum endoplasma. Ya, silakan ditempel. Ya, oke, betul. Retikulum endoplasma dan organel berikutnya nukleus. Ya. Nah. Oke, dari kelompok ribosom sudah selesai semua bentuk organel dan namanya. Oke. Sekarang untuk kelompok lisosom. Bagaimana kelompok lisosom? Ibu tinggal nempel nama organel selnya. Ya, silakan ditempel nama organelnya. Apa itu? Aparatus Golgi. Ya, betul. Sudah semua. Oke. Sudah selesai semua. Nah, anak-anak sudah selesai semua identifikasi nama organel-organel selnya. Silakan. Ya, silakan untuk membuka LKPD-nya. Halaman 5. Yuk, semua membuka halaman 5. Nah, di halaman 5 ada gambar struktur organel sel hewan. Silakan diberi nama bagian-bagiannya sesuai dengan bentuk organel sel yang sudah kalian buat. Ya, yuk sesuai dengan organel sel yang kalian buat ini. Yuk, silakan yang halaman 5. Ya, silakan diberi tanda panah, diberi garis, kemudian diberi nama. Yuk, silakan sesuai dengan organel sel yang sudah kalian buat. Ya, bagus. Betul. Bagaimana dengan namanya? Ya, diberi tanda panah. Silakan. Ya, betul. Sesuaikan dengan namanya. Ya. Diberi garis, ya langsung.
Ya, betul. Apa namanya? Nukleolus. Reza apa? Ya. Lisosom. Ya, betul. Oke, sudah selesai semua? Nah, oke, kalau sudah selesai identifikasi gambarnya, berikutnya di halaman pertanyaan diskusi. Yuk dibuka semua pertanyaan diskusi. Nah, oke, dibuka LKPD-nya, pertanyaan diskusi halaman 11. Dibuka halaman 11. Di situ ada pertanyaan diskusi, diskusikan dengan kelompokmu pertanyaannya di situ. Pertanyaan nomor 1, kemudian pertanyaan nomor 2, silakan didiskusikan kemudian diisi. Karena sebagai bahan untuk presentasi. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengisi pertanyaan diskusi. Yuk silakan didiskusikan. Pertanyaan nomor 1. Ya, organisasi apa saja tadi ada nukleus. Bagaimana kelompok lisosom? Pertanyaan nomor 1 tadi yang ditempel oleh Amanda ada aparatus Golgi. Tadi pertanyaan nomor 1 boleh ditulis aparatus Golgi. Nanti kemudian yang ditempel oleh Zafira yang berwarna pink apa? Nukleus. Yang ditempel Alvaro mitokondria. Sudah semua? Oke. Kelompok lisosom bagaimana? Sudah siap semua? Siap? Sudah. Kelompok ribosom? Sudah. Oke. Kalau sudah semua kita lanjutkan dengan presentasi. Sudah mengisi LKPD bagian pertanyaan diskusi, silakan untuk presentasi dari kelompok ribosom. Yuk silakan kelompok ribosom. Ya, presentasikan dari kelompok ribosom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ribosom akan mempresentasikan hasil praktek kami membuat organel sel hewan. Berdasarkan kegiatan praktikum pada sel hewan terdapat organel-organel sebagai berikut. Di sel hewan ada beberapa organel seperti berikut: lisosom, retikulum endoplasma, sitoplasma, ribosom, sentriol, membran sel, nukleus, vakuola, mitokondria. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok ribosom. Oke, dari kelompok lisosom ada pertanyaan untuk kelompok ribosom? Silakan. Ya, silakan Alvaro. Sebutkan 3 organel sel pada hewan. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Ya, Aurin, silakan. vakuola, mitokondria, dan aparatus Golgi. Ya, betul. 100. Oke, beri plus untuk presentasi kelompok ribosom. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan untuk kelompok lisosom untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, ayo silakan. Kelompok lisosom. Ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok lisosom akan mempresentasikan sel-sel hewan berdasarkan nama-nama organel sel hewan. Aparatus Golgi, sitoplasma, mitokondria, vakuola, lisosom, membran sel, sentrol, Ya, terus ribosom. ya. Oke. Boleh untuk menunjukkan fungsinya untuk Fajri. Fajri, fungsinya. Fungsinya 1 dari organel sel tersebut. Ya, yuk. Sesuai dengan tabel. Tabel nomor 2 fungsinya. Yuk, fungsinya dari aparatus Golgi. Fungsinya untuk apa? Amanda mungkin bisa membantu. Aparatus Golgi berfungsi. Aparatus Golgi, ya. Fungsinya untuk apa? Ya, Zafira. Mengolah dan memodifikasi protein. Iya, betul, dari aparatus Golgi. Oke, itu presentasi dari kelompok lisosom. Ada pertanyaan untuk kelompok lisosom? Ya, silakan Nazwa. Apa
fungsi dari mitokondria? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, Amanda. Sebagai penghasil energi. Betul, 100. Nah, oke. Tadi presentasi dari kelompok Lysosome approach. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar untuk membuat bentuk organel-organel sel pada sel hewan, mengidentifikasi nama organel sel pada sel hewan, dan sudah menjelaskan fungsi dari organel sel hewan. Oke, itu untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, Ibu tes dulu untuk silakan dibuka HP-nya, kerjakan untuk soal-soal post test. Ya, di situ Ibu sudah share link. Silakan buka link untuk soal post test. Yuk, silakan. Nah, Ibu beri waktu untuk mengerjakan soal post testnya kurang lebih 10 menit. Ya, yuk kerjakan secara teliti dan benar. Nah, oke. Sudah selesai? Siap. Siap belum? 5 menit lagi ya untuk soal post testnya. Silakan jawab dengan teliti dan benar. Ya, waktunya sudah 10 menit. Yuk, silakan di-submit untuk hasilnya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Lebih baik dari tadi ya? Ya. Ya, oke. Safira dapat berapa? 95. Arita? 100. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham dengan materi pada pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa bermanfaat untuk hari ini pembelajarannya. Ya, yuk Arita, silakan dipimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Di tempat duduk. Siap. Gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di tempat duduk istirahat di tempat. Gerak. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.